Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita sehat. Kita masih membahas mengenai penyakit otitis eksterna atau biasa dikenal juga dengan infeksi pada telinga. Kita masih bersama Dr. Lisda dan juga Dr. Junia. Nah, dok, kita sudah banyak bahas dok ya mengenai diagnosis, mengenai penjelasan apa itu otitis eksterna. Lalu kalau pencegahannya bagaimana sih dok agar kita tidak terkena penyakit ini? Itu Dr. Lisda. Oke, jadi kalau kita berbicara soal pencegahan ini, ada beberapa hal ya yang bisa masyarakat lakukan di rumah. Yang pertama adalah tidak mengorek-ngorek telinga, ya, apalagi dengan menggunakan bahan yang keras. Kadangkala kita masih sering ya dok menjumpai misalnya dengan bulu ayam, ini yang paling fatal ya, atau dengan rumput misalnya yang panjang-panjang itu ya. Karena ada pakai kunci dok. Iya betul. Kadang kan apa yang ada di jalan ya, kemudian diambil karena lagi gatel mungkin ya, jadi langsung. Nah ini semua kan sifatnya tidak steril, kemudian dan dia bisa menyebabkan trauma pada liang telinga kita yang lembut, ya akhirnya bisa menyebabkan luka ataupun lecet yang ujung-ujungnya bisa memperburuk. Jadi tidak membersihkan telinga sembarangan. Kemudian pastikan liang telinga kita tetap bersih, itu yang paling penting. Jadi mitos ya kalau ada yang bilang habis mandi selalulah dimasukin lagi air ke dalam telinga untuk bersihin baru dikeluarin lagi, enggak. Itu mitos. Jadi nggak boleh kita masukin cairan ke dalam telinga. Bahkan kalau untuk yang atlet renang atau mungkin yang kita punya anak di rumah yang punya olahraga atau hobi berenang, itu juga kadang-kadang kita pakaikan dia penutup telinga khusus supaya tetap dalam kondisi kering tujuannya. Lalu kemudian yang ketiga adalah menghindari makan makanan tertentu, terutama ini pada anak atau balita, karena ketika anak ini mengalami radang, kan dia satu kesatuan ya dok ya, telinga, hidung, tenggorokan. Jadi kalau dia radang, biasanya kita kenal dengan amandel kali ya, kalau masyarakat di rumah. Ini pada anak-anak kan sering ya, atau remaja. Nah itu dia bisa kalau kambuh-kambuhan ya, jadi sering berulang amandelnya atau radangnya, itu bisa menyebabkan keluhan di telinga karena dia satu saluran gitu ya. Terus juga kalau misalnya dia masih balita, minum susunya. Jadi kalau dia minum susu dengan menggunakan dot, itu juga tidak boleh dalam posisi tertidur, terlentang gitu, karena dia juga nanti akan terbuka salurannya, lalu kemudian masuk cairannya menginfeksi di telinga. Kemudian tips yang berikutnya adalah rutin memeriksakan ke dokter spesialis THT ya, telinga, hidung, tenggorokan. Terutama ini adalah rutin untuk membersihkan kotoran telinga. Jadi kotoran telinga kita itu memang betul berfungsi ada di sana, tetapi tidak dalam kadar yang berlebihan. Karena kita tahu pada prinsipnya bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tentu tidak akan baik. Jadi rutin itu berapa lama mungkin jadi pertanyaan. Itu berapa lama dok jangka waktu setiap kita membersihkan itu? Iya, itu sebaiknya sih 1 bulan sekali 3 bulan atau maksimal banget itu sekali 6 bulan kita Kalau datang. kita membersihkan secara mandiri gitu dok? Oke, jadi ini mungkin jadi pertanyaan yang tadi ya Ren ya. Jadi kalau secara mandiri itu sebenarnya ada juga ya bisa kita lakukan, yaitu dengan menggunakan bahan pilinan dari kasa steril. Ya, kasa steril ini kenapa kasa steril yang dipilih? Karena prinsipnya dia bisa menyerap cairan apabila ada cairan gitu ya. Tapi itu pun lagi-lagi tidak bisa terlalu dalam. Prinsipnya adalah di sepertiga bagian luarnya yang bisa kita lakukan. Kalau kita yakin ini benar-benar tidak sampai ke dalam, maka boleh dengan bahan yang steril tadi, kasa steril yang kita pilihkan gitu ya, secukupnya, tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis. Lalu ketika kita tidak yakin, maka sebaiknya kita konsultasikan ke dokter lagi-lagi, karena takutnya makin dalam. Nanti yang pilihan yang kita buat ini tadi, ketika dia sudah menyerap cairan, kita letakkan di tisu untuk menyerapnya gitu ya. Jadi sekali pakai, nggak boleh disimpan nanti dipakai lagi. Ya, karena itu bisa menyebabkan sumbat infeksi. Ini terakhir dok ya, mungkin dokter Junia, dok kalau kita lagi kemasukan air gitu dok ya, lagi berenang atau lagi mandi, itu cara mengeluarkannya gimana dok? Apakah ada cara tertentu kah gitu? Pertama pasti kita miringkan, kita ikuti gaya gravitasi, kita keluarkan. Kemudian kita biarkan dia kering dengan sendirinya, nanti dia akan kering sendiri. Kecuali dia airnya masuk terlalu banyak, terus berdengingnya terlalu lama, itu bisa ke dokter THT, nanti ada alat khususnya untuk membersihkannya kalau memang cairannya terlalu dalam. Bisa jadi gendang telinganya sudah tidak intak ya dok ya, lubang akhirnya masuknya lebih dalam lagi ke telinga tengah begitu. Wah, luar biasa sekali dok pembahasan kita hari ini dok ya. Terima kasih kepada dokter Lisda dan juga dokter Junia yang sudah berbagi informasi mengenai kesehatan telinga.
Nah, untuk pemirsa di rumah, terima kasih sudah membersamai kita di Dokter Kito hari ini. Semoga informasi ini dapat memberikan edukasi dan juga menambah pemahaman pemirsa untuk menjaga kesehatan telinganya. Dan selalu ingat, kita harus memeriksakan pada fasilitas kesehatan ya. Kita tidak bisa self diagnose karena memang pemeriksaan itu ada hal-hal yang memang kita tidak ketahui oleh orang awam. Memang harus dokter gitu ya yang untuk lebih tahu mengenai penyakit apa yang kita sedang alami ini. Nah, terima kasih pemirsa. Akhirnya saya Randy Supriyadi mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.